Yang pertama, pengertian tanah. Tanah adalah komponen yang sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup, karena di atas tanahlah seluruh aktivitas makhluk hidup berlangsung. Tanah merupakan elemen yang penting dan sangat dibutuhkan bagi kehidupan, di mana tanah digunakan manusia sebagai media untuk bercocok tanam. Selanjutnya, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu kondisi yang telah berubah dari kondisi asal ke kondisi yang lebih buruk lagi sebagai akibat masuknya bahan-bahan atau polutan. Suatu lingkungan dikatakan tercemar apabila telah terjadi perubahan-perubahan dalam tatanan lingkungan seperti ini pembuangan sampah sembarangan sehingga masuknya suatu zat atau benda asing dalam tatanan lingkungan sehingga tanah di suatu lingkungan itu dapat tercemar. Oke, baik, yang berikutnya adalah indikator pencemaran tanah. Jadi ada beberapa indikator yang bisa menunjukkan adanya kerusakan lingkungan. Yang pertama itu ada indikator fisik, meliputi warna tanah, bau tanah, tekstur dan juga struktur tanah, serta kadar air dari tanah tersebut. Kemudian indikator yang berikut adalah indikator kimia, di mana terdiri dari pH tanah, kandungan logam berat, kandungan pestisida dan herbisida, kemudian keberadaan hidrokarbon dan senyawa organik beracun. Dan indikator yang ketiga yaitu indikator biologi, itu meliputi keanekaragaman mikroorganisme, kemudian populasi cacing tanah, serta pertumbuhan tanaman. Baik, selanjutnya adalah penyebab pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah itu teman-teman disebabkan oleh limbah. Nah, limbah ini dapat berasal dari limbah domestik, limbah pertanian, dan limbah industri. Nah, limbah domestik ini adalah limbah yang berasal dari pemukiman penduduk, pedagang-pedagang dari pasar atau tempat usaha-usaha lain, dan bisa juga dari kelembagaan misalnya kantor-kantor pemerintahan dan swasta, maupun juga dari tempat-tempat wisata. Nah, limbah dari ini dapat berupa sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah organik ini contohnya adalah tulang-tulang sisa makanan, juga cangkang dari seafood atau makanan-makanan laut. Selanjutnya adalah sampah anorganik. Sampah anorganik ini dapat plastik, kaleng minuman, bisa juga dari botol-botol plastik. Yang kedua adalah limbah cair. Nah, limbah cair yang berasal dari pemukiman itu misalnya air sisa cucian pakaian atau air deterjen, oli, cat, dan lain-lain. Selanjutnya adalah limbah yang berasal dari pertanian. Nah, penggunaan bahan kimia dalam pertanian yang berlebihan juga dapat berkontribusi terhadap pencemaran tanah. Nah, ada dua penyebabnya. Yang pertama adalah penggunaan pestisida dan herbisida. Nah, penggunaan bahan kimia untuk membasmi hama dan gulma ini dapat bersifat persisten atau sulit terurai dan dapat mengendap dalam tanah dan akan mengganggu keseimbangan ekosistem tanah. Yang selanjutnya adalah penggunaan pupuk kimia berlebihan, khususnya pupuk kimia yang mengandung nitrat dan fosfat, itu bisa terakumulasi dalam tanah dan mencemari air tanah. Nah, jika konsentrasinya lebih tinggi atau dalam keadaan yang tinggi, akan menyebabkan pencemaran dalam jangka yang panjang. Selanjutnya adalah limbah yang berasal dari industri. Nah, limbah dari industri ini, teman-teman, adalah salah satu penyumbang terbesar pencemaran tanah, karena akan menghasilkan limbah dalam jumlah yang besar, yang mengandung bahan kimia berbahaya. Nah, limbah dari industri ini ada dari limbah pertambangan, khususnya pertambangan seperti timbal, merkuri, arsenik, dan kadmium. Nah, logam-logam berat ini dapat mengendap dalam tanah dan mencemari sumber air tanah. Selanjutnya adalah dari industri kimia dan farmasi. Nah, dari industri kimia dan farmasi ini akan melepaskan senyawa yang mengandung benzena, toluena, fenol, dan senyawa lain yang beracun yang dapat mencemari tanah dan air tanah. Dan yang ketiga adalah dari industri minyak dan gas. Nah, kebocoran minyak dan tumpahan bahan bakar dapat menyebabkan pencemaran tanah
dan sulit terurai serta berbahaya bagi lingkungan. Baik, selanjutnya adalah perbandingan kualitas tanah di lingkungan yang sehat dan tidak sehat. Nah, untuk perbandingan ini teman-teman kita bisa lihat dari 4 hal. Yang pertama adalah dari karakteristik fisiknya. Nah, tanah yang sehat itu biasanya berwarna coklat kehitaman. Nah, coklat kehitaman ini biasanya kaya akan bahan organik, dia gembur, memiliki banyak pori-pori baik, atau dia mampu menyerap air dengan baik. Dan untuk tanah yang tidak sehat, itu biasanya berwarna abu-abu, warna tanahnya hitam pekat. Nah, hitam pekat ini biasanya terkontaminasi oleh minyak atau kemerahan. Nah, yang terkontaminasi oleh logam berat. Teksturnya keras, padat sehingga tidak mudah atau hampir tidak bisa menyerap air. Dan terlalu lengket atau sering juga baunya menyengat sekali. Yang kedua adalah kita bisa melihatnya dari karakteristik kimianya. Nah, dari karakteristik kimia, kita bisa melihat atau kita bisa mencari tahu bahwa tanah sehat itu adalah tanah yang memiliki pH netral antara 6 sampai 7. Nah, kadar bahan organiknya tinggi serta kandungan unsur haranya yang seimbang. Sedangkan tanah yang tidak sehat biasanya memiliki pH terlalu asam atau kurang dari 5 pH-nya, atau mungkin juga terlalu basa lebih dari 8. Dan biasanya juga mengandung logam berat atau residu serta bahan kimia berbahaya yang lain. Selanjutnya adalah dari karakteristik biologis. Nah, tanah sehat adalah tanah yang banyak mengandung mikroorganisme, teman-teman. Banyak cacing tanah dan aktivitas biologis yang tinggi. Atau juga tanaman bisa tumbuh dengan baik. Itu adalah contoh tanah yang sehat jika dilihat dari karakteristik biologi. Nah, sedangkan tanah yang tidak sehat adalah tanah yang mikroorganisme atau fauna tanah itu hampir tidak ada. Kalaupun ada, hanya sedikit. Menyebabkan tanah menjadi kurang subur dan juga tidak mampu mendukung pertumbuhan tanaman. Yang selanjutnya adalah kita dapat lihat dari dampaknya terhadap ekosistem dan kesehatan. Nah, tanah yang sehat itu teman-teman adalah tanah yang mendukung pertanian yang berkelanjutan, menjaga kualitas air, dan juga aman bagi manusia untuk tinggal dan beraktivitas. Sedangkan tanah yang tidak sehat adalah tanah yang dapat menurunkan atau produksi pertaniannya itu hampir tidak bisa, mencemari air tanah dan bisa meningkatkan risiko penyakit akibat paparan zat beracun. Yang berikut kita masuk pada dampak pencemaran pada tanah. Nah, dampak pencemaran pada tanah ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, dampak pada kesehatan, yang dimana dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Yang kedua, dampak pada lingkungan atau ekosistem, yang dimana dampak pada pertanian, terutama perubahan metabolisme tanaman, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Yang berikut penanganan pencemaran tanah. Yang pertama itu ada remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada 2 jenis remediasi tanah, yaitu in situ atau on-site dan ex situ atau off-site. Yang kedua ada bioremediasi. Bioremediasi merupakan pengembangan dari bidang bioteknologi lingkungan dengan memanfaatkan proses biologi dalam mengendalikan pencemaran atau polutan. Nah, berikutnya kita masuk pada lapisan tanah atau horizon tanah. Tanah ini terdiri dari beberapa lapis, dimulai dari horizon O atau organik, horizon A atau surface, horizon B atau subsoil, horizon C atau substrat, dan horizon R atau bedrock. Nah, yang pertama kita mulai dari lapisan yang paling atas, yaitu lapisan horizon O, yang merupakan lapisan yang berada di paling atas atau yang paling sering terjamah oleh manusia.
dan biasanya ditumbuhi oleh tanaman. Ciri-ciri utama dari lapisan ini yaitu warnanya yang cenderung gelap kehitaman. Berikutnya di bawah horizon O terdapat horizon A, di mana lapisan ini tersusun atas campuran bahan organik dan juga mineral. Di bawahnya terdapat horizon B atau lapisan ulivial. Lapisan ini merupakan lapisan yang dimana terjadi akumulasi dari bahan-bahan yang tercuci dari lapisan di atasnya. Kemudian berikutnya ada lapisan horizon C, yang merupakan lapisan tanah yang bahan penyusunnya masih berupa bantuan induk atau belum terjadi perubahan. Kemudian yang terakhir yang paling bawah ada lapisan R, yang merupakan lapisan induk tanah yang terdapat di bagian paling dalam tanah dan masih berupa bebatuan.